Hari ini Pedok Talk-nya akan syuting di SCBD Park, tepatnya di salah satu restoran aku di Mie Cap 1000 tahun. Kenapa? Karena Om Joni janji untuk traktir aku gara-gara dia kalah taruhan soal Marc Marquez masuk ke tim Ducati Lenovo. Yuk! Hai! Hai. Udah handal ya sekarang. Selamat datang di Pedok Talk. Seneng banget hari ini Pedok Talk suasananya berbeda. Kenapa? Karena harusnya minggu lalu ya. Iya, Kita- sibuk. Aku terkejut. Wah, Aku ke Milan udah ada di aja. Eropa aja, ngajak-ngajak. Gitu deh. Tapi itu semua serba mendadak gitu. Iya. Kalau tidak hanya karena buah keberhasilan dari Bapak Eja Donaldsyah, Ini. nggak mungkin kayak aku nyampe ke Eropa gitu ya gitu. Terima kasih juga buat Ducati Indonesia. Nah tapi sebenarnya ini tuh adalah sebuah janji yang tertunda. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman Pedok Crew ingat, Mas Joni itu kalah taruhan. Iya, betul. Kita ingatkan bahwa kita pernah bikin tebak-tebakan line up. Waktu itu Mas Joni bersikeras. Saya bersikeras. Enea Bastian ini bertahan. Marc Marquez ternyata nggak mungkin lah. betul. Ya kan aku tetap ngakunya bertahan dengan Marc Marquez tuh Marquez, pasti ke Ducati Lenovo betul. gitu. Ternyata Salah. Jadi Saya aku- kalah. kita taruhannya adalah harus traktir makan. Nah tapi karena aku kan orangnya ini ya perhitungan ya, traktir makannya di tempat aku aja deh. Jadi duitnya masuk ke sini juga. Itu namanya berpikir Benar. strategis, betul ya. Nah tapi aku mau ingetin juga nih buat Pedok Crew yang kalau nonton-nonton kita nih ternyata Iya. ada 60% orang yang nonton belum subscribe. Jadi Iya. subscribe dari sekarang. Nah, Iya, subret kalau kata Veda Ega sih. Iya, subret. Iya, Veda Ega makanya kalau namanya ada di kolomnya bread itu karena dia subret di sini. Subret. gitu. Ya udah, hari ini kita akan ngomongin tentang the historical 75 tahun Tahun. MotoGP. Tapi kita akan mulai dulu dengan news flash. Yuk. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke news flash News nih Mas flash. Joni. Yang pertama ada Alex Rins yang ternyata perpanjang kontrak Iya. dengan Yamaha, tapi ini emang udah Udah ketebak ketahuan, lah ya, udah ketebak. betul. Terus betul. ada VR46 Racing Team yang perpanjang kontrak dengan Ducati Iya. juga, dan ini yang ada heboh. spill-nya Iya. nggak secara tak sengaja. Davide Tardozzi kelepasan. Ini Tardozzi gara-gara gak ada polusi mati. Bener kan? Iya, Bener kan? jadi bola liar. Jadi banyak banget spill-spill yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Padahal sebenarnya udah nih ada fotonya Uchiyo salaman lah sama iya, Gigi Dalinya. Dalinya. Udah dong, kita pikir ya udahlah perpanjang sama Iya, Ducati. Tapi kan line up-nya belum diumumin. Betul. Bisa-bisanya Tardozzi udah ngomong duluan nih Iya. di Kanal Plus ya. Betul. Jadi dia bilang, iya jadi pokoknya buat tahun depan Fabio Di Gia akan pakai spek pabrikan GP25. Iya, Sementara untuk Franco Morbidelli pakai GP24. Hah? Artinya Franco Morbidelli ke VR46 VR46 dong, ya kan? Iya. Jadi udah bocor duluan dari Tardozzi. Terima kasih Opa Tardozzi spill-nya ya kan. Terus ada news flash lagi nggak ya? Nggak ada sih. Yang lagi heboh tuh sebenarnya Ayo Ogura yang katanya emang kemungkinan besar dia naik ke track Ke house ya. track house katanya. Miguel Oliveira ke Yamaha. Betul. Oh, tapi belum confirm ya ini Belum ya. confirm, Belum. tapi kalau mamanya sempat banyak kabar, Miguel Oliveira kayaknya fix bakal ke Pramac Yamaha. Kebanyakan pindah ya Miguel Oliveira tuh. Ya mungkin dia merasa di track house ini juga agak kesulitan karena salah satu hal yang mungkin memutuskan dia kabur, kok kabur sih? Kabur. Kenapa? Karena nggak ada Alessio Spargaro. Kan janjinya Alessio Spargaro akan bertahan sebagai Test rider. test rider di Aprilia. Oh, harusnya dia pindah. Udah datang makanannya, silakan Mas. Ditaruh di belakang Mas. Nah ini kita sambil pesan makanan, silakan. Nanti ya lihat kita makannya. Terima kasih. Wah. Oke siap. Siap. Oke. Kita banyak Makasih, banget loh Mas. makannya ngomong-ngomong. Kita lanjut. Sebenarnya Miguel Oliveira memutuskan untuk hijrah karena nggak ada Alexis Spargaro. Betul. Berarti ya belum ada lagi yang confirm. Coba kita lihat dulu, kita absen. MotoGP line up-nya untuk 2025 adalah Pabrikan sih udah sold out. udah semua. Betul. Ini tinggal yang satelit nih. Thank you Mas. Nah, jadi kita absen dulu dari Yamaha ya. Yamaha Ya. udah confirm, Fabio Quartararo, ada Betul. Alex Rins, Pertamina Enduro VR46 dibilang udah confirm lah. Betul. Gara-gara Iya, Tardozzi, Betul. ya kan? Setuju. Jadi ada Fabio Di Gia dan Franco Morbidelli.
Prima Pramac kemungkinan besar isinya ada Miguel Oliveira, tapi masih kosong sih. Betul. Satu lagi? Katanya Heeh. itu si Siapa? Tony Arbolino katanya. Oh iya, temenan banget sih Bestia sama Fabio Quartararo iya. kan. Oh iya benar. Tony Arbolino digadang-gadang akan masuk ke Prima Prima Pramac. Pramac. Terus ada juga Aprilia udah confirm Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Iya. Ducati Lenovo, Bagnaia dan Marc Marquez. Marc Marquez. Terus ada Gresini. Nah Gresini ini berarti dengan adanya Franco Morbidelli, Kabur ke VR46. Nah, Ini Aldeguer. Alex Marquez dan Aldeguer. Karena Aldeguer udah dikontrak sama Ducati. Mau nggak mau dia harus berada di situ. Betul. Ya karena nggak ada slot lain kan Nggak Ducati. ada. Nah, udah pasti tah. Tuh, tah. Terus ada Alciar Honda, Yon Zarco udah dikontrak. Kontrak. Satu lagi Takana Kagami kemungkinan besar akan digantikan sama Ai Ogura. Ai Ogura juga. Kemungkinan gitu Kemungkinan. Jadi tinggal si Trackhouse ini berminat. Nah, tinggal perang lah sama HRC. Cuma kalau mamanya secara kans mungkin kan, jauh lebih Trackhouse besar ke Ai Ogura ke pasti. Honda. Iyalah kan Jepang. Iya, Ya nah, kan? Trackhouse kan katanya sekarang lagi melihat prospeknya Jorobet karena Jo mau Robert. tetap ya Amerika. Davide Brivio bilang, oke ini memang Amerika, cuman untuk pembentukan pembalapnya kita akan mencoba untuk diskusi lebih matang siapa yang lebih layak. Jangan mentang-mentang Amerika terus Amerika, sementara slot Amerika pembalap sendiri kan tidak terlalu banyak. Iya, benar. Nah, terus ada KTM udah confirm juga Brad Binder dan juga Binder. Pedro Acosta. Betul. Honda masih bertahan dengan line up yang sama, Iya. meskipun kita semua bertanya kenapa John Mir, kenapa? Kamu katanya udah nggak kuat lagi, tapi ya daripada nggak ngebul dapur ya. Betul. Luca Marini dan juga Joan Mir. Dan kemudian ini di KTM tim B ya. tim B. Ya dong. Iya. Ya kan, karena ada mereka akan Vinales pakai dan ini. Enea Bastianini. Betul. Jadi mereka berdua akan pakai spek yang sama kayak Brad Binder dan Pedro Acosta. Mungkin Jadi, ini juga tawaran yang itu akhirnya bikin mereka jadi yang berpindah, agak kan? membedakan mungkin dengan squad-squad yang Hmm. lain di tim satelit, speknya itu sama, tapi upgrade-nya tuh kadang-kadang agak lama. Nah, untuk Iya, KTM ini dijanjikan enggak, buktinya kan tahun ini itu si Tech3 kan pakai gas-gas Iya. dengan asumsi ya ingin meluaskan ini, cuman akhirnya tahun depan fix tetap menggunakan KTM. Ini sebagai keseriusan KTM bahwa mereka akan memasok atau istilahnya berkonsentrasi penuh kepada squad satelitnya. Ya sekarang kayak Ducati GP23 aja lah gitu kan. Kemarin Alex Marquez bilang bahwa ini tuh upgrade-nya adalah setup yang mereka pakai pas di Portimao loh, bukan di Valencia. Makanya Iya. belum. Nah ini tuh nanti ya kita bahas. Sebenarnya aku penasaran juga berhubungan sama British GP soal upgrade-nya Ducati terutama Iya. GP23. Kalau gitu sekarang kita break dulu, kita langsung lanjut ke British British GP GP. dari hari Sabtunya, kualifikasi dan juga sprint. Sprint. Yuk. Lanjut ya Mas Joni, meskipun aroma Iya ini udah 1000 menggoda tahun. banget nih. Bentar, aku mau ngasih lihat dulu. Nih, supaya kalian lihat dong. Wah, jadi ini ada chili oilnya, tapi ntar kita harus ambil di dalam Mas Joni. Nanti abis ini kita pindah aja ke dalam ya. Siap. Nah, jadi kita tuh mau ngomongin tentang kualifikasi yang terjadi dulu Mas Joni Iya. di hari Sabtu. Nah, tapi emang ini adalah seri yang berkesan banget ya, karena ini adalah selebrasi 75 tahun MotoGP. Iya. Jadi salah satunya adalah kemarin tuh banyak yang nggak ngeh juga ternyata. Kenapa sih kok semuanya motornya ganti? Bukan motornya ganti, Kak. Liverynya alias kemasan luarnya aja iya. gitu kan. Casing, Betul. ya. Jadi semua itu memang dikasih brief, dikasih tugas. Ya. Tugasnya adalah silakan mencari livery yang vintage. Iya. Jadi kalau misalnya punya tahun yang dibilang berkesan sepanjang Pakailah. tim itu berdiri, pakailah yang iya. itu. Makanya beda-beda, kayak Ducati itu pakai di livery tahun 2008 ya kalau nggak salah itu ya. 2003 saat pertama kali muncul. Kalau itu Yamaha tuh tahun berapa ya? Yamaha 1983. Cakep banget itu. Iya. Aku paling suka Yamaha Betul. ya. Karena paling dapat vintage-nya. Yamaha 77 sorry. 70 karena terakhirnya itu Jano Sarinen pertama kali menang dengan ini dan juga Giacomo Agostini. Pakai livery itu ya. Betul. Oh iya, Ago Iya. Ago Inspire gitu. Banyak banget belum kelar-kelar makanannya datang lagi. Mumpung ditraktir ya kan. Thank you Mas. Oh iya, terima kasih banyak loh Mas. Mau ditaruhin aja Mas, boleh? Oke. Nah, jadi aku taruh sini ya. Oke. Sausnya banyak banget nih. Mumpung aku ditraktir ya kan. Padahal kalau pesen sendiri nggak sebanyak ini. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, kemarin itu selebrasinya adalah dengan menggunakan livery yang berbeda-beda. Iya. Nah, ini kan ada banyak nih
Mas Joni favoritnya yang mana? Sebenarnya kalau saya tuh kemarin 75 tahun liver itu kentang sih, kena tanggung. Kenapa? Cuma Tapi- dikenalin di Kemis doang, Oh, iya. tapi Jumat Sabtu nggak dipakai. Cuma Dipakainya hari cuma hari Minggu. Hari Minggu pun ya Yang warm up aja Ducati nggak pakai nggak pakai. kemarin. Makanya mendingan sekaligus aja kemarin tuh udah kepalang nanggung, pakai ya dari Jumat sampai Sabtu. Iya. Gitu. Dan kemarin tuh kalau kita melihat sebenarnya Jadi cuman minggu doang gitu ya itu. momentumnya. Dan kalau mau melihat di hari Kamis itu sebenarnya kalau pemainnya yang tahu itu emang udah mencirikan gitu. Kayak Pramac kan sebenarnya Iya. dibilangnya pakai Ago. Iya. Padahal itu kan warna merah hitam. Itu teringat sejarah awal Pramac berdiri itu namanya Pramac Dantin. Dan Oh. Dantin tuh pernah pakai Yamaha. Jadi kayak ada wah ini Pramac bener nih tahun depan pakai Yamaha. Oh iya bener ya. Terus yang Honda sebenarnya kalau pemain paling vintage itu pakai Repsol. Tapi kan Repsol tahun depan udah kagak ngam, makanya dia pakai yang 1983 alasannya yang Freddie Spencer juara dunia. Memang sebenarnya momentumnya bukan cuman hilang gara-gara hanya dipakai di hari Dipakai, Minggu, iya. tapi kepentok sama sponsor. Betul. Ya kan? Ya kayak tadi Mas Joni bilang, Honda tuh harusnya yang paling vintage, paling identik tuh Repsol. Repsol. Tapi berhubung Repsol Repsol tahun depan tahun- udah pindah, Makanya. rugi juga dong gua, ya kan? Begitu ya kenapa kentang? Banyak yang warna putih, Yamaha putih, KTM putih, Gas-gas. Grass ini putih, gas-gas Iya. putih. Oh. Ya jadi untung Iya, iya. untung agak sedikit kemarin tuh ya bikin bingung juga sempat nonton tuh. Ini siapa nih? Iya, ini iya, iya, putih Grass ini kan waktu sempat ada Ah, Marc Marquez sama Alex Marquez, ini siapa nih ya? Iya, Terus iya, lihat iya. dulu. Agak Bener, kentang bener, kalau bener. kata aku sih. Gak usah kita yang lihat keder, mereka juga yang pas racing ini bener ini siapa? Ya kan? Kan biasanya ngeliat warnanya misalnya KTM gitu kan, biasanya kan Bener, orange gitu. iya. Ini sekarang putih biru gitu, jadi Tuh. ini Grace ini apa kayak KTM? Mirip soalnya. Tapi favoritnya yang mana Mas Joni? Saya favoritnya Paling keren menurut Mas Joni, paling paling keren dapat. yang paling dapat Yamaha. sebenarnya Yamaha. Iya iya, Yamaha. paling vintage. Dan dia ya. konsisten, bahkan di ajang Asia Road Racing, kemudian kemarin di Mandalika Racing Series, emang full menggunakan livery yang warna putih ini. Iya bagus sih, sampai bahkan yang aku juga sangat apresiasi itu semuanya timnya pakai baju Ya. mekanik yang vintage juga Vintage. gitu. Semuanya, even Lin Jarvis juga gitu Iya. ya pakai kemeja pakai kaos Kaos putih, putih, gitu kan. Itu keren sih betul. gitu. Kalau dijual Yamaha tolong, Eh, aku juga mau pakai, pengen banget, bagus soalnya. Nah terus kalau aku paling suka sebenarnya ya Yamaha sama Honda. Jepang tuh paling cakep, sih Cakep, menurut aku. betul. Jepang tuh selalu kalau ngomongin desain livery tuh mereka menarik. ini diulik abis. Iya gitu. benar, ya kan emang Jepang banget lah ya. Nah kalau Ducati kan sebenarnya ya Peko Kepentok. kepentok, kebanyakan itemnya Iya. tadi ya. Karena waktu Dan 2000 aku nggak mau diganti. iya nggak mau diganti. 2003 kan emang Iya. putih merah ininya. Dengan stripingnya tuh yang di bawah harusnya merek sebuah Produk gitu, tembakau. produk tembakau. Ya Dan nggak garam, boleh. ini bukan ya? Nggak boleh. Jadi kalau aku sebenarnya ini bias karena aku suka warna hitam. Iya. Aku juga suka Aprilia. Oh. Jadi dia tuh ngambil dari liverynya Max Max Biaggi ya. Biaggi. Era 90-an lah pokoknya Masih, itu. ya betul. Oh, itu 250 cakep. cc. gitu. Bagus tuh. Nah, tapi sekarang yang paling penting adalah kita mau ngomongin tentang Aprilia upgrade. Oke. Sebenarnya udah pada bikin prediksi. Iya. Aprilia itu sangat cocok dengan sirkuitnya Silverstone Silverstone. karena banyak long corner Betul. segala macam. Betul. Emang nggak usah upgrade pun Aprilia juga banyak yang menjagokan lah di Ya, British GP. Setuju. Ternyata dia datang dengan hampir ada 20 part yang di-upgrade dan Ya. didesain ulang katanya, Betul. terutama untuk bagian cornering. Jadi katanya Setuju. untuk ngurangin angin samping segala macam gitu ya Mas Joni. Betul. Karena kondisinya kemarin tuh kalau kita melihat Hmm. dia udah ada gambaran. Apalagi tahun lalu Alex Espargaro menang Hmm. dengan kondisi, cuman memang agak sedikit tanda petik cuacanya kan tidak menentu kan agak sedikit hujan. iya. Nah dari situ dia upgrade ke Aprilia yang RSGP sekarang, Hmm. hasilnya terbukti. Iya. Dia bisa pole position Jeng, dan Yoi. dan itu pecah rekornya tuh saya pikir ya Signifikan loh. Nggak tipis. 56, Iya, 58-an lah gitu. Jadi Ini 57. 0,7. Iya, iya, 57. Artinya dari situ wow, luar biasa nih. Cuman ya itu tadi hasil kualifikasi ini kan memang agak unik ya. Karena mungkin pembalap-pembalap lain mempelajari performa ban di saat untuk race, Mm-mm. sementara untuk Aprilia ini kayaknya terlalu overconfident dengan hasil di one time attack-nya. Padahal jadi faktornya banyak nih. Waktu hari Jumat sama hari Sabtu Iya. itu masih panas. Ya ini Ya? bener Jeng, cuaca Nah. juga jadi pengaruh yang sangat signifikan di Iya, mana iya, iya. selama hari emang nggak hujan, Jumat, Sabtu, Minggu itu Tapi cuaca lebih dingin. lebih dingin, Iya, lebih iya. dingin. Nah,
Kalau mungkin Aprilia kemarin katakanlah dapat suhu panas seharian penuh, dia bisa mengambil opsi pilihan tuh hard medium. Iya. Ini udah dapat pasti. Heeh. Nah, problemnya adalah kenapa mereka cukup kencang dengan ban yang lebih lunak? Ya lebih lunak, problemnya adalah tidak terlalu lama jaraknya. Iya, Makanya iya. kemarin itu Time attack-nya mah dapat. time attack dapat, cuman giliran konsistensi, kemudian juga suhu, Iya. dan beberapa kemarin asli semua pembalap bilang emang ban depannya busuk deh. Iya. Dia tidak bisa ngerem seperti yang dia inginkan. Efeknya apa? Efeknya tuh jadi bererot ke ban belakang cepet spin. Iya, Efek iya, cepet iya. spin, ban habis. Jadi nggak ada yang nge-grip tuh ban belakang Itu, semua gitu masalahnya ya. betul. Nah, Benar. kemarin makanya Enea Bastian ini yang kok Enea Bastian bisa, dia sudah mempelajari apa semua kekurangan dia selama paruh musim pertama. Dia bilang kekurangan gue time attack. Dari hari Kamis dia udah bilang gitu. Iya. Kualifikasi harus bagus. Betul, makanya coba perbaiki dan berhasil. Nah, setelah balapan dia tidak pembalap, mungkin orang-orang wah cuma segitu doang. Iya. Enggak, dia tahan semaksimal mungkin kapan dia untuk bisa menyerang di akhir-akhir lap. Nah, itu gila, itu dibuktikan. memang itu gila itu Luar tuh biasa. hebat banget loh ini ya. Dan makanya itu sampai di hari Sabtu ada konferensi pers, di hari Minggu ada konferensi pers, ditanya, lu bikin kesel Ducati dong. Cuman Enea-nya entah ngerti itu pertanyaan tak apa, dia jawabnya ya Pak, datar-datar aja. Iya. Kalau aku kan, misalkan nih gue jadi Enea Bastian nih, wah nyesel Ducati kagak. Tapi dia bilang, aku gitu. nggak ngerti keputusan Ducati melepaskan aku sama Jorge Iya, Martin. Dia betul. sempat bilang gitu kemarin habis race ya kan. Betul. Tapi memang, nah itu kita simpan dulu ya Mas Iya. Jani ya. Tapi sekarang nih kita lihat. Jadi ada kejadian-kejadian yang menarik di hari Sabtu. Salah satunya tadi ya Alex Espargaro Tuh, dengan upgrade-nya Aprilia. iya. Terus udah gitu Aprilia ini juga update-nya adalah baik Raul Fernandez dan Miguel Oliveira, Betul. dua-duanya udah pakai RSGP yang versi 2024. Ya. Jadi emang pol-polan nih di paruh musim karena kedua emang ini. memenuhi janji Benar. Aprilia paruh musim kedua udah pakai yang 2024 semua. Termasuk, jadi sebenarnya upgrade ini katanya emang dipersiapkan untuk masuk ke flyaway round, terutama Ya. di tempat-tempat yang panas. Makanya ini kita akan lihat nih apakah masih Overheat. nih atau enggak. Ya, nah terus jadi ada kejadian juga Hmm. sebelum kita masuk ke starting grid-nya ya. Soal towingannya Iya. Marc Marquez. Nah sebenarnya ini jadi perdebatan. Sampai ada tuh yang marah sama aku. Oh, Yang aku juga bodo amat. Iya, iya. I don't care. Jadi gini, sebenarnya urusan towingan menurut aku pribadi aku nggak suka. setuju. Karena untuk kelas premier tuh harusnya lu nggak gitu mainnya. Iya. Untuk premier ya. Betul. Kalau adik-adik yang di Moto3, Moto2 bodo amat. Itu Iya. Moto3 deh. Iya. Moto2 aja nggak banyak kok Nggak sebenarnya. banyak Yang Moto2. paling banyak dilakukan adalah kelas Moto3. Iya. Tapi apa yang diucapkan sama Pecco Bagnaia aku setuju. Kalau lu ada di premier class, yang bener aja. Ya kan? Karena satu, aspek keselamatan itu juga penting. Ya kalau umpamanya ngetowingnya rapi sih nggak apa-apa, jangan Iya. tiba-tiba orang ada di belakang knowing dia nyelak gitu Iya loh. betul, itu kan yang- kayak lu masuk dengan iya, maksa. Nah, betul. sebenarnya balik lagi, nggak salah. Enggak, Karena aturannya memang nggak ada. nggak ada. Nggak apa-apa gitu. Kalau mau dibilang aspek safety itu juga debatable Betul. menurut aku. Tapi yang jadi concern aku adalah kalau lagi mau towing orang dan orang di depannya lelet, jangan lu marah. Iya, lu Jadinya lelet amat sih. Kenapa lu jadi marah gitu? Iya, Itu yang jadi iya. garis besar. Betul. Kenapa? Menurut aku ya ini aneh juga. Nggak apa-apa towingnya, terserah deh ya. Jangan Orang gue mau nggak salah. towing tapi pelan. Lah, salah lu. Udah gitu kan udah tahu juga nih udah seri ke-10 loh. Iya. Udah tahu Bezeki emang busuk pakai GP23. Betul. Ya kalau mau towing lah Towing Jorge yang Martin. Martin. Masalahnya nggak bisa, ya kan? Terlalu kencang. Iya. Bahkan kayak Marc Marquez, udah aku tahu nih. Abis ini banyak yang marah-marah tapi I don't care. Dia sempat towing juga Pecco Bagnaia. Iya. Tapi Pecco tuh ngegas terus. Iya. Akhirnya lama-lama ngegap, nggak Ketinggalan. bisa juga, Ya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya menurut Mas Joni, apa yang dikeluhkan Marc Marquez gitu? Dia juga sempat ditanyakan, menurut lo gimana kalau towing ini? Atau bikin super pole aja, Iya. super pole bosen, dia bilang. Terus lagian emang kenapa? Racing kan emang kayak gini. Yang mana itu bener juga Benar. menurut aku. Nah, pendapat Mas Joni sendiri gimana? Itu kan pendapat aku ya. Sebenarnya kemarin tuh karena Marc Marquez frustrasi, dia tidak bisa mendapatkan catatan waktu terbaik saat sendiri, Jeng. Nah, ini problem di saat sendiri dia pikir datanya udah maksimal, tapi dia coba diadu padankan dengan pembalap-pembalap lain, katakanlah bukan Ducati, kok masih kalah. Makanya dia coba cari referensi.
Nah, problemnya adalah di sirkuit Silverstone ini kan cukup istilahnya motor 2024 ini jauh lebih kencang. Iya betul. Dia harus cari referensi siapa nih. Nah, Bezzecchi yang notabene ke tahun lalu pole position ini bisa jadi andalan. Tapi Minimal kan jelek. iya, minimal mungkin Marc Marquez punya data Racing line-nya lah racing mungkin line-nya ya. itu. Iya. Nah, problemnya adalah ya ini Marc Marquez udah Orang kencengan dia daripada Bezzecchi. makanya Jang udah gitu kan ini kan efek dari WDW juga masih manjang. Yang WDW dan duel ribut. Itu kalau Jang Lucy nonton live-nya itu bukan ngebahas yang 1-2 atau enggak apa si Iannone yang menang, tapi ini Marc Marquez ngapain sih bawa-bawa ribut Marc Marquez doang, maksud gua. Kenapa? Ya itu tadi katanya kagak bisa ini nyantai, orang itu balapan nyantai diseriusin. Itu ada ampe ribut-ribut, aku bilang ya ilah dan gara-gara insidennya dia sama Bolega. betul dan itu yang rame di grup itu from Indonesia semua. Itu apa perang tali? Ini apa sih? Ini apa? Gitu-gitu. Maksud aku, loh, itu kan cuman balapan senang-senang. Fun race. Iya, terus kalaupun perkara jatuh ini kan ya udahlah dan tidak hal yang penting. Nah, ini dibawa-bawa. Boleganya juga santai kok. Betul. Iya sih, maksudnya kalau kita mengacu ke WDW kemarin kan habis race ada media debrief tuh. Betul. Ya kan, Marc Marquez juga bilang aku sih nggak ngerasa kenapa-kenapa ya Iya. gitu. Yang mana aku juga ya lagian ya udahlah Iya, nggak ada poinnya nggak ada ini ya kan. poinnya. Terus nanya ke Frankie Carcedi juga sempat ketemu, terus aku panggil Frankie Iya. apa yang terjadi gitu kan, kontak apa enggak nih? Katanya sih emang agak hilang dikit, Iya. tapi ya udah nggak ada apa-apa. Oh ya oke lah gitu Ya, karena kan ini kan motor production. Iya, kan bukan mass production. Iya, dan dicoba untuk ini kan artinya dan mereka pun tuh baru sama sekali. ya, Jadi aku aku pikir jualan aja lah. pada ribut amat nih. Itu motor baru di launching hari Kamisnya loh. Iya. Ya kan, abis iya. itu langsung mereka pakai race di hari Sabtu. Sabtu. Ya udah sih gitu dan nggak bisa Betul. sempat diapa-apain. Jadi salah satu upgrade-nya itu cuman nih kayak seat post-nya berubah dikit lah katanya sih. Itu masuk arm jadi Iya, double. iya, cuman itu doang. Dan ini katanya Mm-mm. tahun depan ini Francisco Bagnaia mau ikut Suzuka Hour pakai Katanya. motor ini. Iya. Iya. Seru juga ya. Tapi ini adalah starting grid-nya. Jadi udah lah ya, kalau misalnya soal towing-towingan menurut aku udahlah Iya. gini. Kalian punya pendapat, Mas Joni punya pendapat, aku punya pendapat. Orang makan bubur aja ada yang diaduk, ada yang nggak diaduk. Iya. Jadi santai aja. Betul. Yang penting emang ini nggak salah, nggak melanggar aturan. Tapi betul, baik yang dikatakan Pecco Bagnaia ada poinnya, tapi Marc Marquez juga ada poinnya. Iya. Bener juga gitu. Betul. Jadi silakan bertengkar di kolom komen. Saya persilakan, ini adalah starting grid-nya. Nah jadi pole position adalah Bapak RT Andorra, Pecco Bagnaia. Ada posisi 2 Enea Bastianini. Betul. Akhirnya dia bisa berhasil front row Di ya. front row. Nah ini sisanya semua Marc Marquez ada di row ke-3. Iya. Nah, sebelum kita cuap-cuap lagi, kita potong dulu sebentar, kita lanjut ke sprint. Yuk. Sekarang kita lanjut ngomongin soal sprintnya. Sprint. Pertama kali baru mulai langsung ada kejadian antara Franco Morbidelli dan Dengan Marco Bezzecchi. Akhirnya sampai Franco dapat double long lap penalti. Karena dibilang irresponsible, tapi dia bilang enak aja. Itu emang sial. Iya, Ya satu kan? itu kedua Orang memang emang dia nggak salah. bannya juga belum terlalu Iya. optimal. Bukan dia bikin move ya kadang-kadang juga. Bukan. Semoga Bapak Simon Cravar tidak akan seperti itu tahun depan. Iya. Ya? Aku seneng loh ada Simon Cravar yang Amin. diangkat menjadi Fame Steward Panel gitu ya. Betul. Mulai tahun depan. Jadi mudah-mudahan point of view-nya nggak bikin kita wah kok dibuat-buat gitu. apa gimana? Padahal Freddy Spencer juga jagoan loh, heran aku juga. Nah terus ada juga kontak antara Acosta dan juga Brad Dengan Binder Brad sampai Binder. wingletnya patah. Iya. Tapi di sini yang paling seru adalah begitu mereka kontak, tahu nggak yang paling keren apa? Marc Marquez, shoot, mantap. Itu overtake-nya cakep. Betul. Ya, itu namanya berkelas tuh. Jadi dia ngeliat, wah lagi heboh nih, sikat set gitu, cakep ya itu ya. Nah itu salah satunya. Terus akhirnya sprint ini juga terjadi sesuatu yang perih. Pecco Bagnaia crash. Tapi dia juga bilang bahwa ini adalah kesalahannya dia. Low side ya, karena yang tadi Mas Joni bilang, karena ban belakang nggak nge-grip, nge-push bagian ban depannya. Jadi si ban belakangnya malah jadi bereaksi, bereaksi berlebihan, hilang, crash. Dan itu menjadi setback buat Pecco Bagnaia karena dia nggak dapat gambaran ban seperti apa untuk buat balapan. Terus
Ini kan kemarin terjadi gara-gara setelah ribut-ribut towing segala Iya, macam iya. gitu, karena dempelin Peko Bagnaia, dempelin Marc Marquez Iya. segala macam. Tapi ya untuk sebagai catatan, Alex Espargaro dan Pedro Acosta mereka setuju sama statementnya Peko Bagnaia. Jadi jangan gue doang yang dimarahin, marahin juga tuh Alex Espargaro sama Pedro Acosta ya. Biasanya Mbak Lucy nih gitu, marahin dong. Komen di Instagramnya Alex Instagramnya Espargaro ada. sama Pedro Acosta, biasanya gue doang yang dimarahin Mas Iya. Jody. Nah, tapi yang menarik juga adalah kan semua pada ribut-ribut. Iya. Aku juga gini, ya udahlah Peko crash. Ini kelar nih, Iya, ya kan? betul. Diketawain nih biasanya. Nggak lama kemudian teman satu tim tahun depan crash crash juga. Kompak sekali Peko dan Marc Marquez. Peko di turn 4, Marc Marquez di tikungan 16. Tikungan 16. Sama juga kejadiannya. Iya. Hilang depannya, Betul. ya kan? Ini kejadiannya sama kayak Peko juga. Jadi kalau kita melihat kemarin itu suhunya lebih dingin dari Iya. hari Jumat. Jadi Oke. pembalap awalnya coba untuk memilih kompon yang seperti time attack. Mm-mm. Cuman karena terlalu dingin, ban depannya itu perlu waktu untuk Oke. panas. Uh-uh. Nah di saat dipaksakan, ini akhirnya membuat si ban belakang yang full grip ini spin. Mau nggak mau ngedorong. Karena jadi terlalu, ya kan kita pernah bilang ya, ban belakang itu Itu. terlalu bagus bagus sebenarnya. itu masalahnya, karena aku nggak ngerti dan selalu dibilang Michelin ini memang bagus untuk di ban depan. Baru sekarang dia coba untuk perbaiki. Karena ya notabene kalau umpamanya Michelin ini membaguskan ban depan, berarti ntar apa bedanya saat dengan era Bridgestone Iya, yang iya, benar-benar iya, tuh iya. wow seru banget gitu loh. Mm-mm, Nah, mm-mm. dia coba perbaiki, ternyata ya suhunya tidak maksimal. Seandainya suhunya bermain di 35 ke atas, mungkin tidak akan kejadian banyak yang low side di Iya. saat balapan, Jeng. Kata dukun Silverstone, udahlah kalian tuh berterima kasih aja nggak hujan nih. Nggak hujan. Nah. Dingin aja dikit dan ribet milih ban sebenarnya. Tapi ya ngomong-ngomong Peko Bagnaia juga sempat bilang, jadi ternyata rear right height device-nya dia itu nggak disengage Mas Joni. Jadi pas dia di 2 corner pertama, jadi dia tuh pas belok motornya tuh masih dalam posisi yang rendah banget. Makanya dia sempat ngedrop kan, sempat ke P4 segala Betul. macam. Abis itu baru Jadi bisa bisa. lagi gitu. Jadi ternyata masalahnya Peko Bagnaia juga bukan hanya masalah ban, Iya. tapi rear right height device-nya itu Berarti ada juga technical issue deh. Ya? benar, ada technical issue juga. Nah terus Marc Marquez tuh kemarin pakai ban hard ya depannya kan, makanya itu betul. juga suhunya yang tadi Mas Itu Joni bilang yang ya belum optimal. Karena Benar. pilihannya bingung, suhunya Mm-mm. belum terlalu panas, kalau pakai medium cepat habis, makanya Oke. coba. Nah makanya kalau kita lihat di balapannya itu ada tuh yang nekat pakai hard. Iya benar. Tapi ini adalah podiumnya Enea Bastianini. Akhirnya dia juga bilang, aduh ini podium pertama aku. Terus sampai Alex, sama Jorge Martin yang ngomong kayak gitu. Martin. Masa sih baru pertama kali? Iya, ini aku baru pertama kali loh podium. Yang kocak lagi Peko Crash ya. Iya, gue lihat di layar Iya, Peko iya, Crash iya, tuh iya, iya. rebasnya dengan Iya, iya. lempengnya. Lu hebat ya, Bisa nonton balapan TV. masih bisa nonton TV Iya, wah, Iya. dengan wajah polosnya gitu. Benar. Tapi itu seru banget loh. Enea tuh sebenarnya kalau kita bisa bahasa Italia gitu. Itu. Dia tuh kalau bahasa Inggris emang dia terbatas karena dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. bagus. Jadi kalau di media di brief juga harus dipastikan kayak Mas Joni bilang, dia Iya. ngerti nggak sih pertanyaannya Gitu. sebenarnya gitu. Tapi kalau bahasa Italia kayak gitu gitu. Jago. Jago, terus emang Iya. menarik gitu, lucu Itu. orangnya. Nah, Enea Bastianini luar biasa. Dia menepati janjinya dari hari Kamis, dia bilang pokoknya aku kualifikasi harus bagus. Dapat front row. Terus udah gitu front row dibuahkan langsung dengan kemenangan pertama di sprint. Pertama kali podium sekaligus menang, Iya. ya kan? Nah, jadi ini adalah podiumnya. Jadi ada Enea Bastianini, ada Jorge Martin dan juga ada Alex Espargaro. Tapi Alex juga udah ngumumin pensiun, tapi dia ini ya masih kompetitif. Betul. Perlu diberikan apresiasi juga untuk KTM, terutama untuk Miller yang membantu Enea Bastianini. Towing, akhirnya ada Miller taksi lagi. Ada, sekian lama. disetut kalau anak sekarang bilang. Terus posisinya Miller digantikan sama Enea Bastianini dan yang bantuin balik ke boxnya box. lagi adalah Miller. Sebenarnya Tuh. ada yang nanya tuh, itu bener-bener habis Iya. apa gimana? Kan bukannya mesti nyisain bensin. Jadi habisnya itu tuh udah ada limitnya berapa dan masih ada sisa bensin. Oh, tapi Jadi emang bisa dipakai lagi. betul. Kalau mamanya dia Oh. paksa, habis banget, tangkinya kosong, malah diskualifikasi karena aturannya kan harus
masih tersisa bensin untuk digunakan sampel, takutnya si motor ini pakai apa-apa biar dilihat oleh tim scrutinery. Nah gitu. Nah terus ada juga Pedro Acosta yang membantu Jorge Martin juga, betul. karena kejadiannya sama. Ini dua-duanya KTM loh. Betul. Ya kan, jadi invoice-nya ditunggu ya ke Prima Pramac sama ke Ducati Corse. Nah sekarang kita break dulu karena abis ini kita akan lanjut untuk ngomongin soal race di hari Minggu yang fenomenal itu. Kita lanjut yuk, Mas Joni mau minum dulu kopinya. Iya nih. Kita ini loh. Di sini ya, ngomong-ngomong, kan ini bukanya dari jam 8 pagi. Udah kan pagi jam? Jam 8 pagi. Jadi ini kan di SCBD Park. Kan ini banyak kantor ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum lihat, ada mie 1000 tahun di sini. Ini bukan cuma mie doang. Aku tuh kalau sarapan suka di sini dan murah. Jadi kalau kalian pengen ngopi, nggak usah fancy-fancy. Ini kopi tuh juga ada kopi hitam, kopi susu. Terus ada roti srikaya tuh. Buat sarapan kan? Bukan cuma mie-mian, bukan? Enggak. Jadi kalau sore-sore pun mau ngopi-ngopi gitu bosan gitu kan di kantor ya. Terus pengen yang murah-murah gitu, terutama di tanggal tua. Atau emang pengen enak aja di sini aja, oke? Nah, kita ngomongin soal si race-nya Mas Joni. Race-nya, Pecco startnya bagus banget. Aku juga jujur jagoin Pecco menang. Karena apa? Biasanya nih dia habis crash bagus banget nih besokannya. Bukan cuma itu Jeng, karena mitos dari 2014, 2015 sampai 2023 itu pole position nggak pernah menang. Oh ya? Iya. Jadi Alex nggak mungkin menang. Alex nggak pernah menang, makanya aku Pecco atau Jorge Martin malah. Tapi nggak Enea juga kan? Enea enggak. Cuman setelah kan itu ikut MotoGP Guru tuh kan dia sabitnya hari Jumat sebelum ini kan. Ya kalau tahu Enea menang sprint, saya masukin Enea. Tapi kan nggak boleh ganti Jeng. Makanya dicicil atuh. Langsung sih masukin MotoGP Gurunya, belajar sama aku aja gitu. Ntar dulu aku lihat dulu sprint gimana ya gitu kan. Tapi tetap aku belum berani masukin Enea Bastianini. Aku masukinnya Pecco Bagnaia, tapi dia startnya bagus banget. Betul. Tapi masalahnya memang dia juga udah bilang, ini Pecco sendiri yang ngomong, race pace-nya Jorge Martin tuh jauh lebih bagus dari aku. Ya. Dan terlihat Pecco berusaha ngegap nggak bisa tempel terus sama Jorge Martin. Jadi nggak bisa dia bikin gap yang signifikan. Dia nggak bisa tuh, dia put the hammer down, dia nggak bisa. Tapi di saat start kita juga sempat melihat bukan cuma Pecco Bagnaia, Binder yang fastest di warm up mengalami clutch issue. Jadi akhirnya mundur, akhirnya retire. Termasuk Joan Mir juga retire juga. Nah terus di awal juga kita lihat duo Trackhouse gila ini bisa-bisanya ya. Yang kena tuh temennya gitu. Ya. Mungkin jangan kena temen gua ya, kena temen gua. Itulah, kamu adalah yang kamu pikirkan. Kejadian beneran kan. Terus menurut aku salah satu highlights-nya dari race kemarin adalah termasuk dari sprint ya Mas Joni. Ini adalah sebuah showdown Enea dan Martin. Di mana dua-duanya pergi meninggalkan Ducati. Ini adalah harta karun Ducati yang lepas. Ya, jadi aku bilang, wah salah. Makanya aku sempat bilang waktu dia kemarin-kemarin yang mestinya itu transfer window itu ditetapkan gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Berantakan nih Ducati sekarang. Nunggu sampai 5 ronde terakhir gitu ya. Sekarang berantakan. Apalagi ya nanti nih Enea Bastianini itu akan reuni dengan Albix yang bawa dia tampil yang sempat aku jagokan di Gresini di juara dunia cuma di paruh musim kedua. Dan kayaknya bisa paham tuh bahwa karakter Enea Bastianini bakal klop dengan KTM. Dan saya rasa sih ya mestinya dengar apa aku bilang yang udah bertahan aja dengan Enea Bastianini dengan ini dengan ya Marc Marquez udah di Gresini aja kasih motor yang terbaik tuh, dia kalau menang pun ya nggak akan pergi kok dari Ducati seperti itu. Nah dari sini saya melihat Enea Bastianini makin strong dan juga Jorge Martin sekarang unggul. Tidak menutup kemungkinan dia akan coba gas nanti di Red Bull Ring karena Red Bull Ring buat Jorge Martin ini kenangan tersendiri. Dia menang pertama kali. Kemudian dia juga sempat nyaris menang juara dunia Moto2 tapi karena Covid dia jadi gagal. Jadi saya rasa semua energi yang dia punya ini akan dia pecahkan di tahun ini agar bisa juara dunia dan bawa nomor 1 ke Aprilia. Mati dah tuh ya kan. Tapi kalau aku tuh sebenarnya gini, orang juga banyak yang nanya gitu kan, Mbak Lucy lo tuh sebenarnya jagoan siapa sih? Pecco atau Jorge Martin atau Enea Bastianini gitu. Aku tuh nggak ada favorit sebenarnya. Nggak ada favorit. Kenapa? Kalau aku tuh favoritnya adalah plot twist. Aku tuh seneng banget gitu, ya kan? Pecco bagus banget gitu. Aku juga suka gitu ngeliat Pecco tuh karena
dia rapi, dia kalau misalnya ada pressure dia Pressure malah dia jadi makin Betul. makin bagus gitu kan. Doesn't crack under pressure. Tapi kalau sampai Jorge Martin jadi juara dunia Aduh. dan bawa plat nomor 1 ke Aprilia, Aduh. itu plot twist. Betul. Dan aku tuh selalu suka plot twist. Kayak, nah kan, terus gimana nih? Jadi karena aku seneng ngeliat strategi apa yang akan dilakukan sama Ducati, Iya. apa yang akan didapat efeknya sama Aprilia. Sama Aprilia. Aku tuh suka Betul, drama betul, gitu. betul, Jadi aku mah betul. bodo amat mau siapa kayak gitu. Maksudnya setelah Valentino Rossi nggak Nggak ada, ada. jadi aku emang nggak ada favorit Ya. banget. Suka banget sama ini gitu. Enggak. Betul. Seneng aja gitu kan. Setuju. Makin banyak plot twist makin Makin seru seru. gitu. Kita kan sebagai penonton doang ya. Iya. Nah, tapi kalau kemarin showdown antara Enea Bastianini dan Jorge Martin, aku sih jujur salut banget sama Enea. Iya. Dia udah sempat ngedrop, sempat fight sama Marc Marquez juga kan. Betul. Terus dia bisa ngejar dan ketahuan banget emang dia sangat pintar memanage ban. Jorge Martin itu udah ngegas mulu, Iya, tapi dia masih bisa masih, ngejar betul. gila. Dan abis dia overtake masih bisa masih nge-gap. nge-gap, betul. Jadi Jorge Martin Gila sempat sih. bingung. Kok waktu gue di belakang Peko, gue nggak ada masalah dengan ban depan yang hilang-hilang Iya, gitu. iya. Nah, Dia malah mantep banget kan. mantep. Peko tuh sempat mundur-mundur karena dia udah bilang, udah ngeliat tuh lebar-lebar dari Apex iya, udah nggak bisa deket sama Nggak bisa Apex deket. lagi, bener Betul, kan? emang dia udah kelar karena Iya. satu hal dia tidak punya referensi karena kemarin cuman Crash. beberapa lap crash. Betul. Nah sementara Jorge Martin pada saat di depan si Peko Bagnaia, Oh. temburan Peko Bagnaia disalip sama Enea Bastianini. Enea Bastianini malah dia mencoba untuk kabur, tapi Enea Bastianininya udah kayak super glue gitu, Iya. nempel terus. Oh. Nah pada saat dilibas, Jorge Martin juga bilang, wah kalau mau maksain gua kelar, udahlah diikutin aja. Iya, Itu iya, juga iya. terjadi dengan Peko Bagnaia. Peko Oh. Bagnaia udah coba berbagai macam cara, kalau dia tetap maksa malah crash, makanya adalah save di posisi 3. Jadi memang Iya. secara umum Enea Bastianini kemarin di British GP Gila tampil sih. luar Nah, biasa. emang gila. Nah, ini yang menarik juga. Kemarin semua pilihannya bannya adalah medium-medium. medium. Hanya tim Aprilia nih, baik Betul. dari Aprilia tim pabrikan dan juga Trackhouse, mereka Trackhouse. pilihnya hard medium. Betul. Kalau Trackhouse udah lah ya kan, mereka nggak finish Iya, nih dua-duanya iya. gitu. Tapi Alex Espargaro ini menurut Mas Joni salah pilih ban juga nggak sih ya, karena kondisi cuaca yang lebih Karena dingin? kemarin tuh sebenarnya kalau mau jujur Mm-mm. pengennya pakai hard. Oh gitu. Cuman karena dipikir suhunya suhunya lebih tinggi lah minimal. Ternyata suhunya hanya berkisar 29-30. Dan itu diungkapkan sendiri oleh Piero Taramaso, ya memang kalau bagusnya tuh hard. Iya benar, karena lebih stabil katanya kan. Betul. Cuman medium ini ya problemnya adalah suhu panas cukup juga terlalu panas enggak, dingin susah, dan akhirnya pembalap yang punya karakter ya, apalagi Peko dan juga Alex Espargaro itu punya karakter yang memang braking keras di bagian depan. Oke. Nah makanya yang ban keras ini masih stabil. Oke. Nah Peko itu kelar katanya. Mm. Sampai beberapa kemudian akhirnya si ban belakang yang banyak nuntut, istilahnya membuat putarannya terlalu tinggi dan bikin goyang-goyang ke depan. Makanya dia kemarin belain, udah deh agak dikurangin. Oke. Nah Alex Espargaro katakanlah suhunya mungkin per lap itu meningkat, saya rasa dia masih bisa fight ke depan. Iya. Ini kan iya enggak, sih. suhunya makin drop. Iya. Karena aku juga mikirnya kirain dia masih nyimpen, Iya. masih bisa. Tapi nggak bisa tuh dia ngejar, Betul. bahkan akhirnya di overtake sama Marc Marquez juga gitu kan. Karena memang suhu si perjalanan aspal masih makin turun dari 30, bukan meningkat ke 31 tapi ke Malah makin 29. drop, bener. Masih Iya. bagus nggak hujan lah pokoknya. Iya. Tapi akhirnya Enea Bastianini benar-benar luar Juara biasa, lagi. double win buat dia Iya. baik di sprint dan juga di main race di hari Minggu. Dan dia kan Potterhead ya waktu kita ketemu di Iya. Jakarta. Kan dia seneng Hagrid. banget Harry Potter, Iya, Harry ya Potter kan? man. Iya, dia seneng banget Hagrid. Iya. Anjingnya kan namanya Hagrid. Iya. Terus kemarin itu ada Weasley bersaudara, jadi ya dia ngibarin checkered flag. Iya. Itu manis banget sih buat Enea, buat yang seorang Potterhead. Terus udah gitu Betul. pas di Park Ferme si Fotoan Weasley bersaudara bareng, itu Cia Wingardium Leviosa. Iya ya kan? Tahu nggak Wingardium Leviosa? Jadi itu salah satu mantra dari Harry Potter gitu ya. Terus sekarang podiumnya menjadi milik ya ini ya, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Peko Bagnaia. Peko Bagnaia juga ya udah pokoknya settle aja segitu. Iya. Dan ini adalah klasemennya sebelum pilih ke best moment, klasemennya adalah masih menjadi milik Jorge Martin ternyata. Jadi bagaimana melihat ini Mas Joni? Masih yakin Peko Bagnaia akan menjadi juara dunia atau masih mengharap plot twist kayak aku?
makin berat, Jeng. Karena Kenapa? Enea Bastian ini mulai Bangun. tampil solid gitu. Iya sih. Dan bahkan di saat konferensi pers terakhir, nah ada yang bilang, ini dengan Enea Bastian bangkit, lu bakal dibantu nggak? Kayaknya enggak deh, karena tahun depan udah bukan rekan gue lagi Iya. kayak gitu. Banyak Clear yang tuh. ngomong gini, waktu Peko crash di sprint, Enea menang kan? Iya. Ini Enea racing buat bantuin Peko. Peko nih diuntungkan nih karena Enea menang. Jadi dia selisihnya cuma 1 poin sih gitu ya. Tapi dia masih leading championship. Tapi pada bilang juga gitu kan, oh Enea mah nggak racing buat Ducati Corse lah. Orang ini buat dirinya sendiri. Iya, Dia mau senang-senang aja. kecuali nih kalau Enea masih bertahan di Ducati Corse sebagai teman Peko Bagnaia mungkin Betul, akan ada betul. ya unsur-unsur itu. Jadi ini makin berat ya. Jadi Makin berat. sekarang Jorge Martin menjadi leadernya. Leader, Dan ini ada 3 Peko poin. banyak. Beda-beda berapa sih? Ada 3 poin. Gila banget ya. Ya udahlah kita lihat aja nanti di Red Bull Ring kayak apa. Tapi sekarang saatnya untuk pilih-pilih best moment dulu. Mas Joni, best momennya apa? Saya Sama best nggak kita ya? momennya adalah Ducati 8 out of 10. Jadi 10 besar itu Ducati masuk semua. Sampai Franco Morbidelli yang kena 2 long lap penalti finish 10. Bahkan di depan Fabio Quartararo. Iya. Kata Franco Morbidelli, aku sih tadi di belakang banget ya. Kena double long lap penalti lagi, aku masih di depan kamu. Kamu sih dulu julid sama aku. Ya kan? Gitu. Tuh. Terus udah gitu, pengen ngomongin Fabio Quartararo juga, tapi ntar aja deh. Oke. Tunggu. Terus kalau aku best momennya adalah fight-nya Di sama Alex Marquez. Tiba-tiba semacam delulu. Sampai ini. Karena ngeliat, ini Rossi bukan ya? Sampai gitu, Jack. Sampai nunjuk-nunjukin tangan tuh si Iya, dia. lucu banget. Itu kenapa sih maksudnya dia? Ya maksudnya udah ikutin aja, ntar juga kan lu bisa Iya, nyusul. iya. Jadi gitu. itu momen yang keren banget. Jadi begitu Dijia overtake si Alex Marquez, dia tuh tangan kanannya ya, gini-gini. Ya itu lucu banget sih gitu. Tapi itu menurut aku salah satu bukan coba untuk buka. bukan. Ini ntar aja gitu. gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya Dijia itu adalah salah satu rider yang menurut aku di grid itu yang paling atraktif. Betul. Aku bisa bilang gitu. Dia satu hal. Karena dia menghibur banget loh. Betul, Ya. dia nothing tulus sih, Jam. Seru. Udah gitu ya dia sekarang udah makin tune in nih dengan VR Posisi Racing Team. Benar. Sebaliknya Seru. dengan Bezeki yang kayaknya agak kesulitan Iya. gitu. Dan memang tahun depan pun sudah tidak bersama VR Posisi Racing Team lagi gitu. Sebagai penutup, aku mau nanya juga tentang Fabio Quartararo. Fabio Quartararo. Jadi dia bilang kan, ini nggak tahu ini bener apa nggak sih Mas Joni, ini aku konfirmasi dulu. Dia bilang katanya, ya aku sih mendingan motornya nggak powerful amat, tapi punya agility yang bagus karena sekarang nggak bisa belok. Itu bener dia ngomong kayak gitu. Iya, Jam. Hari Kamis itu. Betul. Bukan aku yang ngomong ya. Iya. Gimana tanggapannya Mas Joni? Saya sih melihat memang karena kondisinya. Kayak pengen dicubit nggak? Iya, karena memang di Silverstone ini sebenarnya butuh Agility. motor yang lincah. Dan Yamaha pada saat kok udah pernah menang di sini, Jeng. Iya. Dengan kemampuan yang luar biasa, benar-benar Yamaha M1 yang lincah pada saat itu. Cuma kan resikonya adalah mungkin dia agak sedikit sebal. Gue mesti ngomong apa lagi ya gitu. Kayaknya semua dia mah angot aja tergantung sirkuitnya. Kalau dia betul. bilang Silverstone ini kayak butuh agility, tuh kan mendingan nggak usah punya top speed. Iya. Tapi kalau giliran lagi di kota gitu misalnya di Circuit of the Americas, gitu. tuh kan top speed pokoknya. Jadi ya namanya juga masih muda ya. Nah itu yang saya melihat justru malah ya untung nanti masih bersama Alex Rins. Iya, bener sih, Jadi bener sih. masih ada yang meng-guide seperti apa. Masih bisa ngadem-ngademin Betul. udah bro, tenang aja tenang. Betul. Ada Max Bartolini, percayakan pada Max Betul. Bartolini ya. Iya. Nah, jadi ini udahan dulu. Jangan lupa, berarti kita akan ketemu lagi 2 minggu dari sekarang ya, Iya. Mas Joni ya, di Red Bull Ring. Betul. Prediksinya ntar aja lah minggu depan ya, gitu santai aja pokoknya. Kita santai-santai dulu, kita mau makan mie dulu sekarang di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain. Ayo subscribe. 60% yang nonton ini belum subscribe. Kenapa? Ya, ditunggu. Oh ya, ntar aku mau bagi-bagi hadiah juga. Oh? Jadi aku kan bawain oleh-oleh. Mas Dari Joni mah nggak aku bawain oleh-oleh. Dari Misano kemarin. Dari Jadi ada BDW. t-shirtnya Ducati, bener kan? Pokoknya share konten ini di sosial media kalian. Nanti pokoknya yang paling seru, yang bisa mengajak orang-orang untuk subscribe, nanti akan aku undi dan aku kasih t-shirtnya buat kalian. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Wah.